Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar istilah Islam KTP, dan kadangkala istilah itu ditujukan kepada diri kita, pasti kita sangat marah. Kita marah karena kita tidak mau disebut dengan Islam KTP, padahal bisa jadi memang sebenarnya kita Islam KTP, karena kita tidak memiliki ciri dan identitas kita sebagai orang Islam. Timbul pertanyaan, apa sih ciri dan identitas umat Islam? Inilah yang kita akan uraikan pada kesempatan kali ini. Para pendengar yang saya muliakan, ciri dan identitas umat Islam itu bisa kita lihat dalam surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka yang mengaku dirinya Islam memiliki ciri dan identitas sebagai berikut. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut garis keyakinan orang Islam, kafir adalah mereka yang tidak seakidah dengan kita, dengan ketentuan inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Lain dari itu, menurut keyakinan kita, tidak dibenarkan. Para pendengar yang saya muliakan, selanjutnya, apa pula yang disebut dengan tegas? Tegas menurut konsep Islam adalah punya komitmen, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dalam arti bahwa agama tidak boleh dicampur baurkan. Soal kerjasama di bidang duniawi kita boleh bekerja sama, tetapi dalam segi akidah kita tidak boleh mencampur baurkan. Para pendengar yang saya muliakan, ketegasan terhadap orang kafir dimaksudkan di sini bukan kita ngajak perang, bukan kita ngajak berkelahi, tetapi ketegasan di sini adalah kita punya garis yang jelas soal akidah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Pendengar yang saya muliakan, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi seperti di Palestina. Di sana umat Islam dikucilkan oleh bangsa Israel. Contoh lain di Filipina Selatan, di sana Islam selalu saja disudutkan dan selalu saja dijadikan kambing hitam setiap ada gerakan-gerakan yang merongrong pemerintah. Tetapi saya yakin insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kekafiran akan menyerang Indonesia dengan cara memasukkan budaya-budaya kekafiran di tengah-tengah masyarakat kita. Budaya-budaya itu akan masuk melalui tayangan-tayangan media massa yang cenderung merusak norma-norma keagamaan dan norma-norma budaya serta norma-norma kesusilaan. Tayangan-tayangan seperti itu tentu kita berkewajiban untuk mengambil sikap tegas dengan cara tegas untuk tidak meniru budaya-budaya yang diperkenalkan oleh media massa tersebut. Para pendengar yang saya muliakan, yang kedua, identitas umat Islam yang kedua adalah
ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ini berarti bahwa jika kita sesama Islam, kita harus punya semangat ukhuwah Islamiyah, semangat persaudaraan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku, berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Imam Bushairi mengibaratkan bahwa umat Islam itu seperti kelima jari kita. Coba lihat kelima jari kita, dia berbeda fungsi, berbeda posisi, tetapi saling mendukung dalam kegiatan tangan. Maksudnya Islam bisa ada yang menjadi jari jempol, ada yang menjadi jari telunjuk, ada yang menjadi jari tengah, ada yang menjadi jari manis, dan juga ada yang menjadi jari kelingking. Ibu jari adalah golongan pejabat. Maksudnya orang Islam harus ada yang menjadi pejabat. Unsur kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk adalah konglomerat dan para pengusaha. Ini berarti bahwa umat Islam harus ada yang menjadi konglomerat, umat Islam harus ada yang menjadi pengusaha. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengah di sini dia tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Golongan jari tengah adalah kaum ulama dan kaum cendekiawan. Golongan keempat, jari manis, yaitu generasi muda Islam. Generasi muda Islam adalah harapan agama Islam. Bahkan saya ingin tegaskan, ingin melihat bagaimana corak dan bentuk bangsa Indonesia 10-30 tahun yang akan datang, maka lihatlah generasi mudanya sekarang. Ingin melihat corak dan warna umat Islam 30-40 tahun yang akan datang, maka lihatlah generasi muda Islam sekarang ini. Jika generasi muda Indonesia sekarang ini banyak mabuk-mabukan, banyak yang berperilaku antisosial, maka hampir bisa dipastikan 30-40 tahun yang akan datang, bangsa kita akan menjadi bangsa pecandu narkoba dan bangsa antisosial. Para pendengar yang saya muliakan, golongan kelima, jari kelingking, golongan kaum wanita. Subhanallah, ternyata kaum wanita dalam Islam diangkat derajatnya. Dahulu kala, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, wanita tugasnya hanya seputar 3R: dapur, kasur, sumur. Terputar di situ-situ saja, dapur, kasur, sumur. Alhamdulillah, setelah Islam datang, Rasulullah mengangkat derajat wanita ketika Rasul mengatakan wanita adalah tiangnya negara. Ketika hancur wanita, maka hancurlah negara. Ketika kokohlah wanita, maka kokohlah negara kita. Para pendengar yang saya muliakan, inilah identitas umat Islam yang kedua. Menurut Al-Quran surah Al-Fat 29, identitas yang ketiga umat Islam itu adalah tarahum rukka'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Artinya identitas orang Islam itu mereka mendirikan sholat. Identitas yang ketiga ini mengisyaratkan bahwa Islam tidaknya seseorang, Muslim tidaknya seseorang sangatlah ditentukan pada komitmen dia untuk mendirikan sholat. Tolak ukur keislaman seseorang dilihat dari sholatnya. Nabi bahkan menegaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Meninggalkan sholat di antara kalian adalah kekafiran yang nyata. Begitu penegasan Nabi tentang pentingnya sholat bagi seorang Islam. Para pendengar yang saya muliakan, mengapa dikatakan bahwa keislaman kita sangat ditentukan oleh sholat? Jawabannya,
karena rukun-rukun Islam sudah diaplikasikan dan diterapkan dalam rukun-rukun sholat. Rukun Islam sebagaimana kita ketahui ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam sholat, syarat mendirikan sholat itu, syarat sahnya sholat itu haruslah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga dalam sholat kita diwajibkan membaca 2 kalimat syahadat, yaitu pada saat kita melakukan tahiyat. Rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Ini sudah jelas, kita mendirikan sholat berarti kita sudah menerapkan rukun yang kedua. Yang ketiga rukun Islam, berpuasa. Puasa pada hakikatnya adalah menahan diri. Dalam sholat kita juga diharuskan menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum. Berarti ketika ada orang sholat, otomatis sudah menahan diri dari makan dan minum. Tidak ada orang sholat sambil memakan bakara. Pendengar yang saya hormati, rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat. Ini berarti pengorbanan kita. Para pendengar yang saya hormati, dalam sholat jelas kita berkorban. Setidaknya pengorbanan kita adalah waktu yang diluangkan. Dalam sehari Allah menciptakan 24 jam. Setidaknya adalah 5 waktu yang kita korbankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Dalam rukun-rukun haji ada yang disebut dengan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Dalam sholat juga diajarkan nilai-nilai tawaf. Dalam sholat tidak sah salat kita apabila tidak menghadap ke Ka'bah Baitullah. Para pendengar yang saya muliakan, intinya rukun-rukun Islam sesungguhnya telah diterapkan dalam rukun-rukun sholat, sehingga wajar sholat menjadi syarat bagi keislaman kita. Para pendengar yang saya hormati, yang keempat, identitas keislaman kita, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan keridaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan mencari rizki, silahkan mencari karunia Allah, dengan catatan harus diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan mencari rizki, silahkan mencari harta, dengan catatan selalu bertanya pada diri kita, kalau ini yang saya lakukan, kalau ini yang saya kerjakan, apa Allah ridha atau tidak? Kalau tidak diridai Allah, maka tinggalkan. Kalau diridai Allah, silahkan lakukan. Para pendengar yang saya muliakan, orang yang cari harta dengan mengutamakan keridaan Allah akan melahirkan manusia-manusia yang jujur. Dan kejujuran itu menciptakan keberkahan dalam hidup ini. Dan keberkahan hidup adalah jalan utama menuju kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur dalam mencari nafkah, maka hilanglah keberkahan dalam hartanya. Dan kehilangan berkah dalam hidup ini membuat kita sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan. Tidakkah kita mencari harta itu tujuan utamanya karena kita ingin bahagia? Berarti ketika kita mencari nafkah tidak sesuai dengan keridaan Allah, sama halnya kita menjauhi kebahagiaan hidup ini. Para pendengar yang saya muliakan, kadangkala kita melihat ada orang mencari nafkah menghalalkan segala cara. Akibatnya dalam hidupnya mungkin saja dia kaya, rumah mewah, mobil megah, tetapi susah meraih kebahagiaan. Bisa jadi dunianya kita lihat secara kasat mata segalanya ada, tetapi dia miskin karena tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Para pendengar yang saya muliakan, menurut Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, tanda yang kelima umat Islam adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka ada tanda-tanda atau bekas-bekas sujud. Para pendengar yang saya muliakan, apa maksud dari ayat ini?
Apa maksud dari tanda-tanda bekas sujud itu? Apakah hitam jidatnya? Tentu bukan itu, karena soal hitam di jidat sangat gampang dilakukan. Kalau mau hitam jidatnya gampang sekali. Anda sujud pakai karpet tebal, sujud 5 menit sambil digosok-gosok, insya Allah 2 hari sudah hitam di jidat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Di muka mereka ada bekas sujud, maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari dia menerapkan nilai-nilai solat. Dengan kata lain, nilai-nilai solat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai solat itu antara lain, yang pertama, jujur. Kenapa dikatakan dalam solat ada kejujuran? Coba lihat, kita solat sendiri, ada yang lihat atau tidak, rakaat solat tidak kita kurangi. Tidak ada orang solat duhur karena tidak ada yang lihat, yang tadinya 4 dijadikan cuma 1. Ada yang lihat atau tidak, kita tidak pernah korupsi terhadap rakaat-rakaat solat. Ini berarti bahwa orang yang solat itu dalam kehidupan sehari-harinya dia berperilaku jujur. Yang kedua, nilai solat bersih. Kenapa dikatakan orang yang solat itu bersih? Karena sesungguhnya solatnya orang-orang yang tidak bersih tidak akan sah. Karena salah satu syarat dari sahnya solat kita bersih dari najis. Artinya orang yang ingin mendirikan solat harus membersihkan dirinya dari hadas kecil dan hadas besar. Ini berarti bahwa orang yang mendirikan solat itu dalam kehidupan sehari-hari tidak akan rantasa. Orang yang solat pandai memelihara lingkungan yang bersih. Dia akan menjadi masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungannya. Para pendengar yang saya muliakan, yang ketiga, nilai-nilai solat, disiplin. Kenapa orang yang solat itu disiplin? Karena orang yang solat itu akan menjaga waktu-waktu solat. Berkaitan dengan ini, Nabi pernah menegaskan, sebaik-baik ibadah di antara kalian adalah solat tepat pada waktunya. Ini juga berarti bahwa pegawai kantor yang mendirikan solat dengan baik tidak akan korupsi waktu. Mereka akan datang ke kantor tepat pada waktunya dan akan pulang kerja juga tepat pada waktunya. Umat Islam yang baik berarti mereka tidak akan korupsi waktu dalam pekerjaannya. Pendengar yang saya muliakan, nilai solat yang keempat, rendah hati. Kenapa demikian? Coba lihat, dalam kehidupan sehari-hari, anggota tubuh yang paling mulia adalah kepala. Kita bercanda dengan teman, dipukul pantatnya masih ketawa, ditinju perutnya masih senyum. Tetapi jangan coba-coba pukul kepalanya. Kalau kepalanya yang kita pukul, wah, pasti dia akan tersinggung. Kenapa? Alenya beliau ada pada kepala kita. Kemuliaan kita biasanya ada pada kepala. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah, kepala yang mulia sujud sejajar dengan telapak kaki menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa orang yang menerapkan nilai-nilai solat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah bersifat sombong, karena kesombongan adalah perbuatan yang melawan tuntunan agama Islam. Pendengar yang saya muliakan, nilai solat yang kelima, tertib. Kok bisa tertib? Coba lihat, orang yang solat itu luar biasa tertibnya. Didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam solat diajarkan nilai-nilai ketertiban. Tertib itu menurut fikih adalah yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Kalau kita solat, ya takbir yang pertama, langkah selanjutnya kita membaca doa iftitah, lalu al-fatihah dan seterusnya. Tidak ada orang solat diawali dengan ruku, kemudian pertengahannya dia takbir, kemudian akhir solatnya dia sujud. Tentu tidak seperti itu. Ini berarti bahwa orang yang menerapkan nilai-nilai solat dalam kehidupannya mudah diatur. Orang yang menerapkan nilai-nilai solat dalam kehidupan sehari-hari, dia akan tertib. Tidak akan menjadi warga kota yang susah diatur. Justru menjadi warga kota yang tertib, gampang diatur, dan tidak menjadi biang kerok dalam ketertiban kota ini. Pendengar yang saya hormati, agama Islam adalah sebuah kafilah yang sangat besar,
yang dipimpin oleh manusia pilihan, yang dipimpin oleh manusia yang selalu digandengkan namanya dengan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk di dalam kafilah tersebut menjadi kehormatan tersendiri, menjadi kemuliaan tersendiri. Tetapi untuk menjadi kafilah tersebut tentulah tidak gampang. Harus ada identitas, harus ada ciri yang kita miliki. Analogi sederhananya, apabila ada seorang pejabat yang datang melakukan kunjungan kerja di daerah tertentu, tentu menjadi rombongan pejabat tersebut sangatlah menjadi kebanggaan tersendiri. Tetapi untuk menjadi rombongan pejabat tersebut haruslah memiliki identitas, harus memiliki ID card. Demikian juga dengan Islam. Menjadi kafilah Islam adalah kebanggaan dan kenikmatan tersendiri, tetapi harus memiliki identitas untuk menjadi kafilahnya. Dan identitas itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath 29. Yang pertama, harus tegas kepada kekafiran, harus tegas kepada orang-orang kafir. Yang kedua, kasih sayang kepada sesama mereka. Yang ketiga, mereka ruku dan sujud dalam arti mendirikan sholat 5 waktu. Dan yang keempat, mencari karunia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mereka mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang saya hormati, di yaumil akhir nanti, ketika di hadapan Qadir Rabbul Jalil, ada di antara kita yang dipanggil menghadap kepada Allah. Kamu mengaku Islam? Iya ya Allah, saya Islam, saya umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepadanya, mana ciri-cirimu, mana identitasmu? Ya Allah, identitasku baru 2, ciri yang lain tidak dimiliki. Kalau begitu kau belum sempurna keislamanmu. Untuk menyempurnakannya, kau harus dicuci terlebih dahulu, dan tempat penyuciannya adalah neraka di akhirat kelak. Para pendengar yang saya muliakan, apabila ada di antara kita yang identitasnya belumlah mencukupi, maka segeralah untuk mencukupinya sebelum ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan dan kemampuan bagi kita semua untuk melengkapi ciri dan identitas keislaman kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.